Di saat kita masih menanti seperti apa data inflasi dan juga arah kebijakan The Fed di 14 Juni nanti. Lalu seperti apa arah dana investor global saat ini? Karena kalau kita lihat di pasar SBN ini sepertinya masih cukup banyak dana asing yang masuk, demikian juga di pasar saham. Ya, jadi kalau kita berbicara aliran dana asing, memang tahun ini sangat bagus sekali ya. Di saham dan obligasi mengalami net buy. Nah, kalau di obligasi, saya kira karena suku bunga Indonesia itu kelihatannya sudah tidak akan berubah sampai dengan akhir tahun, malah ada potensi bisa turun, tinggal kemauan dari BI saja. Kemudian inflasi kita juga turun dengan cepat dan sudah mencapai dalam range yang ditargetkan oleh pemerintah. Nah, hal ini menjadikan outlook untuk inflasi Indonesia bagus, sehingga obligasi-obligasi yang 10 tahun yang tadinya yieldnya mendekati 7% dianggap sangat atraktif gitu. Nah, sekarang memang sudah turun ke sekitar 6,3-6,4% untuk yang yield 10 tahun, tapi versi wajar dari panen aset di 6-6,5%. Jadi kalau misalnya yieldnya masih mengalami penurunan dan dana asing masuk, itu masih ada kemungkinan. Cuma mungkin tidak lagi sebesar di awal tahun yang yieldnya sempat mencapai mendekati 7%. Baik, Pak Rudianto, kita tahu juga Eropa sedang mengalami resesi dan ekonomi di China ini juga melambat. Apakah di Panin Asset Management juga sudah melihat dana asing yang masuk lebih bergairah lagi? Kalau itu case by case ya, jadi dana asing banyak masuk ke Indonesia karena tadi outlook inflasi kita bagus untuk obligasi dan juga untuk perbankan yang kurang lebih komponen paling besar dalam IHSG juga kinerjanya sangat baik. Jadi kalau misalkan Eropa resesi, China tumbuhnya tidak sesuai dengan reboundnya tidak sesuai dengan harapan, belum tentu asing akan masuk Indonesia kalau data dalam negeri kita juga kurang bagus. Kebetulan saat ini karena data kita bagus, dana asing masuk. Nah, apakah akan menjadi lebih bergairah seiring dengan masalah di Eropa sama di China? Saya rasa tidak sih. Tetap nanti akan kembali ke data. Jadi kalau misalkan katakan data inflasi kita memburuk atau laporan keuangannya di kuartal 2, kuartal 3 jadi kurang baik, tentu juga akan mempengaruhi dana asing ke Indonesia. Baik, tapi seperti apa kalau dibandingkan dengan negara-negara peers kita di ASEAN? Apakah juga untuk produk-produk keuangan kita masih cukup menarik? Saya kebetulan nggak punya datanya, tapi kalau untuk yield 10 tahun dengan rating yang setara dengan Indonesia, menurut saya obligasi Indonesia masih relatif sangat menarik. Karena kalau dibandingkan dengan negara tetangga, kayaknya di bawah 6%. Nah, itu juga artinya mungkin kita punya surat hutang masih harus bayar bunga agak lebih tinggi. Nah, kondisi ini menurut saya akan perlahan membaik dan bisa membaik secara signifikan apabila mungkin tahun depan rating Indonesia bisa dinaikkan lagi satu notch. Tapi kalau misalkan tidak, dengan kondisi yang ada ya 6-6,5% itu kisaran yang wajar. Nah, kalau untuk saham saya lihat dana asing itu masuk dan keluar dengan cepat. Jadi kadang-kadang agak susah juga ya, karena kalau misalkan dia masuk terus suatu saat valuasi sudah mahal atau ada negara lain yang ceritanya lebih menarik, bisa saja dana asing berbalik keluar. Jadi kalau di saham memang agak susah untuk diprediksikan. Baik, seoptimistis apa Anda rating kita akan naik di saat ekonomi justru akan melambat? Rating itu kan dia mengukur kemampuan bayar per satu negara. Nah, kalau dari sisi keuangan, saya kira kita punya APBN itu jauh lebih baik dibandingkan negara-negara maju gitu ya. Kita punya rasio hutang mungkin cuma 30-40%. Kemudian kita punya defisit juga dalam beberapa tahun terakhir ini membaik, bahkan pada saat pandemi juga dalam range yang ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi kalau dari sisi rasio-rasio keuangan, seharusnya kita bisa menunjukkan kenaikan. Kalau dari sisi kepemimpinan mungkin karena ada pergantian presiden di tahun mendatang, nah bisa saja hal ini menjadi pertimbangan daripada perusahaan pemerintah. Apakah program-program pemerintah yang sekarang sudah baik bisa dilanjutkan pada pemerintahan yang mendatang. Tapi kalau dari sisi angka sih saya yakin ya kalau proses serah terimanya juga bagus, mudah-mudahan ya dalam 3-4 tahun ke depan Indonesia bisa mengalami kenaikan peringkat. Baik.